bahwa kita ketahui bersama 1 bulan ini atau mungkin lebih bahwa Provinsi Riau dilanda dengan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dimana hingga sampai dengan hari ini masih ada titik api yang sifatnya medium yang berada di daerah tebing tinggi barat. Dan personel Kepulauan Meranti bersama TNI dan BPBD, MPA dan masyarakat, relawan dan lainnya berjibaku untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Dan kegiatan tersebut dipimpin oleh Bapak Wakapolres. Wakapolres sudah turun, kalau tidak salah sudah 3 hari, ya 3 hari bersama Kapolres dan para perwira lainnya, yang dimana sedang berupaya keras dengan dibantu dengan perusahaan PT ITA menggunakan alat berat. Tentunya hal tersebut untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas. Dan mohon doa dari rekan-rekan media supaya kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi lagi. Nah, itu pembukaan dari saya. Nah, perlu saya sampaikan rekan-rekan, di hadapan dari rekan-rekan ini adalah 2 tersangka dengan 2 laporan polisi, 2 TKP yang berbeda. Yang pertama kami sampaikan, di mana berdasarkan laporan polisi LPA nomor 4 Romawi 7 2025 Satreskrim Polres Kepulauan Meranti tanggal 22 Juli, perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang dimana kejadian ini kita mendapat informasi berdasarkan dari aplikasi DLK atau Dashboard Tanjung Kuning bahwa ada titik api ya di sekitar TKP Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti. Kemudian atas dasar informasi tersebut saya menyampaikan kepada Kasareskrim untuk melakukan penyelidikan ya. Di lapangan bahwa Kasareskrim dan rekan-rekan dari Kanit Tipiter dan personel Tipiter berjibaku melakukan penyelidikan yang maksimal ya, yang tentunya berbuahkan hasil ya, berbuah hasil. Kita dapat mengungkap kasus ini dengan menetapkan pelaku atau tersangka atas nama Hernawati alias TR binti Harun, umur 49 tahun, suku Melayu, alamat Jalan Sungai Gayung, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti. Perlu saya sampaikan rekan-rekan kronologis pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 08 pelaku pergi ke kebun miliknya bersama dengan suaminya yang beralamat di Jalan Wanawijaya, Desa Tanjung Medang, atau tepatnya di lokasi kebakaran, dengan membawa 6 buah bibit kelapa yang rencananya akan ditanam di kebun miliknya dengan cara menebas ya, dengan cara menebas, meracuni serta kemudian mengumpulkan sampah tersebut dan dibakar dengan menggunakan 1 buah mancis. Kemudian sekira pukul 11.30 pelaku kembali pulang dengan sebelumnya menyiram sampah yang telah dibakar, menyiram turunan sampah yang telah dibakar. Kemudian jam 16.00 pelaku berada di rumah. Kemudian pelaku diberitahu bahwa kebun miliknya terbakar dan pelaku langsung menuju ke kebun miliknya yang telah terbakar tersebut. Setiba di TKP kebakaran, dia bersama dengan warga sekitar melakukan pemadaman dengan warga sekitar sehingga pukul 19.30 api berhasil dipadamkan, namun masih mengeluarkan asap. Sehingga dengan informasi tersebut, Kasareskrim berserta Kanit Tipiter
mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang dengan gagang warna hijau. Rekan bisa lihat di depan ada satu buah mancis merek M200 warna hijau, kemudian satu buah kelapa yang sudah terbakar, kemudian satu rumput yang sudah terbakar, kemudian satu rumput yang tidak terbakar, dan satu botol racun rumput merek herbisida. Pasal yang diterapkan adalah pasal 78 ayat 4 contoh pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 36 ayat 19 dan angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan atau pasal 187 atau pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Di mana modus operandi yang sudah kita dapatkan dengan membersihkan lahan dengan cara membakar tumpukan-tumpukan sampah yang telah dibersihkan. Nah, itu yang tersangka Hernawati yang kami sampaikan. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, tepatnya tanggal 31 Juli dari penangkapan yang pertama tadi dengan kecepatan dan ketekunan dari rekan-rekan dari Reskrim, kami dapat mengungkap lagi satu pelaku dengan dugaannya yang sama, yaitu dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yang dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juli sekira pukul 18.00 WIB. Dan kami juga mendapatkan informasi dengan hal yang sama berdasarkan informasi dari Dashboard Lana Kuning bahwa telah terjadi titik api yang sifatnya medium di Desa Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Purwokerto, yang kami lampirkan titik koordinat. Kemudian atas dasar informasi tersebut tim bergerak langsung mengamankan pelaku dan kami melakukan pendalaman penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan dilakukan gelar perkara. Dan kemarin tadi malam tim menetapkan perkara ini ke tahap tingkat penyidikan dan telah menetapkan pelaku atau tersangka atas nama Subhan alias Hardi bin Suparno, umur 48 tahun, suku Jawa, alamat di Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Perlu saya sampaikan kronologis di mana pertengahan bulan Juli saudara Jumadi alias Biro melakukan pembersihan di kebunnya, dan terhadap pembersihan itu ditumpuk dan disusun di dalam kebun sebanyak kurang lebih 35 tumpukan. Kemudian setelah selesai pembersihan tersebut, pelaku mulai melakukan pembakaran terhadap tumpukan sampah. Kemudian yang terakhir, pelaku membakar pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 sekira 17.30. Pelaku menuju kebun dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pelaku beristirahat sejenak di pondok yang ada dalam kebun. Dan kemudian pada malamnya pukul 19.00 pelaku membakar tumpukan sampah hasil pembersihan dengan menggunakan satu buah macis merek Dolphin warna hijau yang dibantu si pelaku yang bertugas untuk mengumpulkan sampah yang masih berserakan. Kemudian jam 11 malam pelaku mematikan api pembakaran dengan menggunakan mesin pompa air.
kemudian bahwa pelaku tidak ada pergi ke kebun sampai diketahui terjadi kebakaran di kebun tersebut. Dengan rangkaian hal tersebut, di mana dimulainya penyelidikan dari beberapa hari itu, sehingga kami menemukan motif yang atau modus yang dilakukan dari pelaku ini adalah melakukan kebakaran dengan tanah gambut dan rumputan liar yang ada di kebun pelaku dalam keadaan kering dengan alasan akibat tidak turun hujan selama kurang lebih 1 bulan. Dan barang bukti yang kita amankan dari pelaku yaitu sebilah parang dengan gagang berwarna abu-abu, kemudian 1 buah cangkul tanpa gagang, 3 bilah kain bekas terbakar, dan 1 buah macis merek Dolphin warna hijau, dan 3 buah bibit kelapa sawit. Untuk pasal yang diterapkan sama dengan perkara yang pertama, dan ancaman pidananya sama juga, maksimal 15 tahun. Motifnya membersihkan lahan dengan cara membakar agar tanah menjadi subur akibat sisa abu pembakaran. Jadi demikian rekan. Sudah merembes ke perkebunan warga sekitar. Jadi informasi yang kami dapat dan hasil pemeriksaan, terbakar itu sudah di sekitar TKP. Jadi masih dalam satu hamparan, sehingga melebar dari titik api awalnya. Nah, untuk luasan lahan yang terbakar itu semuanya 1 hektar. Jadi masing-masing 1 hektar, 1 hektar. Pas ya, 1 hektar atau ada lebihnya? Pas ya, lebih kurang ya, lebih kurang 1 hektar di masing-masing. Semak belukar atau dah ada isi yang belukar? Itu adalah semak belukar dan juga batang-batang kayu, batang-batang kayu kecil. Ini di kebun tinggi barat, tepatnya Di desa Tenang. Di Kampung Malak belum ada tersangka dan Kita tangani yang sudah ada LP-nya 2. Yang sudah ada LP-nya 2, namun ada beberapa lokasi juga yang masih kita dalam penyelidikan. Tentunya berjibaku kaitannya penanganan kebakaran tanah lahan atau mitigasi, tentunya berdasarkan memang bantuan teknologi dari DLK atau dashboard teknologi. Bisa juga kami dibantu data dari Sipongi. Ya, jadi itulah awal acuan dari kami. Dari awal acuan itu kami biasanya di mana ada lokasi terbakar ini menginfokan kepada polsek setempat. Ya, tentunya polsek setempat lah menjadi ujung tombak untuk melakukan pemadaman dan penyelidikan. Dan polsek setempat pun itu dibantu oleh dari pihak TNI, kemudian dari relawan, MPA, dan pihak perusahaan bersama-sama melakukan pemadaman. Nah, baik, saya tanggapi dari rekan media. Saya ucapkan terima kasih, sangat masukannya sangat baik. Saya pun sangat setuju dalam hal penanganan karhutla ini. Memang sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perlu kiranya diperkuat dengan pencegahan. Pencegahan itu tidak hanya action di lapangan, namun juga perlu memberikan pemahaman-pemahaman kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti ini agar tidak salah langkah. Ya, saya sangat setuju. Sebenarnya kami dari Polres Kepulauan Meranti sudah melakukan sosialisasi, kemudian FGD dalam tahapan-tahapan mungkin di desa. Tiap hari sudah kami lakukan pemasangan spanduk, kemudian
patroli dialogis kami sudah lakukan. Ya mungkin ke depan kami juga akan berkomunikasi dengan Pemda bagaimana langkah kita ke depan supaya warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti ini lebih paham, ya, lebih paham, mengerti, dan tidak salah langkah dalam menangani perluasan lahannya sendiri. Ya. Ini nanti mungkin menjadi PR bagi kami dari pemerintah setempat. Yang pasti penegakan hukum ini adalah langkah terakhir, rekan-rekan. Ketika ada kejadian viral, ya langkah, apalagi kebakaran hutan dan lahan, levelnya level internasional. Memang dari negara Malaysia, negara Singapura, kami melihat di media sudah ada yang komplain. Ya. Saya lihat, ya, walaupun teksnya bahasa Inggris, ya saya paham sedikit lah. Saya mengerti, saya sudah memonitor juga. Saya rasa itu langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan. Demikian. Di Tanjung Pranap infonya turun nggak sampai ke Oh Darat? ya, gerimis. Sampai ya minimal sampai lah ya, walaupun gerimis ya. Airnya nyampe lah, walaupun gerimis. Kebantu juga lah pasukan kan. Iya. Untuk saat ini dan berapa titik hotspot masih dan? Yang kami lihat ada 3. Tiga. Di mana aja dan? Itu masih di Pranap. Pranap, Jadi ya? apinya itu kan mungkin dari kegiatan dilakukan oleh mitigasi oleh tim. Misalnya pagi sampai dengan siang itu dilakukan pendinginan. Sore kalau kita melihat dari DLK itu sudah hilang titiknya. Oh. Ya. Nah, malam, kadang malam atau menjelang pagi, titik muncul lagi sekian titik sampai dengan pagi menjelang siang malah muncul lagi. Angin ya kan? Bergerombol. Jadi bergerombol itu berdekatan dia. Oh. Dan titiknya pun koordinatnya di situ saja arealnya. Radiusnya radius 500-an. Pengisinya angin yang mana dah? Ya, angin. Kalau saya tanya teman-teman di lapangan, memang angin itu sangat menentukan. Mungkin angin laut kali ya. Lumayan kencang. Ke darat. Angin darat. Baik rekan media, tentunya pada kesempatan yang baik ini saya harus Kepulauan Meranti mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak melakukan membakar lahan dengan cara yang tidak benar atau cara yang dapat merugikan diri sendiri ataupun dapat merugikan banyak orang. Jadi ketika membakar lahan kita tidak menyarankan. Ya, sebelum melakukan itu tolong benar-benar mencari referensi, mencari diskusi, sharing kepada yang berwenang, ya, sehingga keinginan sesaat kita mencari jalan pintas untuk membakar lahan, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang aturan atau undang-undang. Mohon sekali lagi ini menjadi pembelajaran kita semua untuk tidak melakukan hal yang sama. Sedemikian.